Ya, ini dengan Mas Andi Cahyono. Badhe damel napa Mas ini Mas? Ini pembuatan pupuk POC atau pupuk organik cair. Nggih, bisa dijelaskan Mas? Untuk bahan dasar itu paling pokok itu pakai urin kelinci ya. Jadi satu drum ini saya pakai urin kelinci itu plus minus sekitar 30-an liter satu drum ini. Ini drum kecil nih. Sini isi sekitar 50-an liter ya ini. Jadi ini bahan pokok dasar saya urin kelinci. Saya kasih lagi EM4 atau EM11. Saya kasih lagi itu molase atau tetes tebu. Terus saya kasih lagi empon-empon, itu berbagai macam empon-empon, ada jahe, ada kunir, ada kunyit, ada lengkuas. Terus saya kasih lagi bonggol pisang itu, terus daun-daunan itu. Kalau di sini bahasane daunnya klirisida itu, sama di sini wedusan itu napa nggih bahasa anune nggih niku. Bahasa kerene ngoten saya juga sebelum tahu bahasa kerene. Yang ketiga itu ada daun mojo, yang keempat itu ada buah mojo, tapi sudah saya hancurkan, saya masukkan ke dalam sini. Saya fermentasi, saya tutup rapat ini Pak. Ini baru usia sekitar 2 minggu. Ini tadi baru dibuka aja? Baru ini untuk yang ketiga kalinya kita buka. Jadi setiap pembuatan pertama itu mungkin usia 2 hari. Kalau kita tutupnya benar-benar rapat, dia akan mengeluarkan gas. Jadi kita masih menggunakan manual ya Pak ya, belum bisa menggunakan alat yang bagus. Gas metabolisme ya, ini gua untuk gas metabolik dari mikroba yang ada di dalam situ. Betul. Jadi seandainya dia mengurai untuk membuat ini, dia akan mengeluarkan gas, dan kita manual pakai tutup manual baru plastik seperti ini. Jadi setiap 2 hari dia akan melembung. Jadi kita harus buang gasnya dulu, kita buka, kita aduk, kita tutup rapat lagi. Nanti mungkin 2-3 hari lagi dia akan menggemblung lagi, kita buka lagi, kita tutup lagi. Mungkin ini usianya sudah sekitar 2 minggu atau 15-an hari ini Pak. Nggih. Jadi ini baunya itu memang masih ada bau-bau urin dan bau berbagai macam bahan tadi. Iya. Tetapi ini saya sudah mencium bau-bau alkohol. Jadi wangi-wangi alkohol ini kemungkinan insya Allah ini jadi Mas ya? Insya Allah ini jadi nanti. Karena mungkin 21 hari atau 25 hari, minimal 21 hari nanti bisa cek lagi. Ya, ini diaduk. Ini kita aduk untuk koloidnya agar lebih stabil. Ini kan sudah berbau agak sedikit wangi-wangi alkohol lah ya. Wangi-wangi alkohol. Jadi seandainya dia tidak jadi, pengalaman pertama itu dia akan membau seperti, mohon maaf, sepiteng itu Pak. Jadi sepiteng itu kan ambune isi ngoten niku lah. Jadi seandainya dia itu berproses untuk fermentasi jadi itu, semakin lama dia akan berbau agak harum, kewangi-wangian seperti jamu. Seperti jamu tapi masih ada gase. Ini rencananya mau digunakan untuk komoditas apa Mas? Ini digunakan untuk komoditas melon yang itu tadi, yang baru kita semai. Jadi mungkin untuk para sedulur tani yang lainnya, saat ini memang saya menggunakan aplikasi itu semi organik Pak ya. Jadi untuk pupuk kimia itu juga masih menggunakan, tapi alangkah baiknya itu kita menggunakan semi organik untuk menanggulangi tanah kita tuh biar tidak jenuh atau tidak rusak karena pupuk kimia terus. Keren. Maksud dan tujuan saya menggunakan mungkin POC, pupuk kompos yang saya fermentasi itu seperti itu. Dan kemarin sudah saya buktikan di lahan di semangka itu yang awalnya kena rusak karena tanah yang mungkin pH-nya turun dan lain sebagainya. Setelah saya menggunakan POC itu, ya alhamdulillah 80% itu bisa pulih kembali, dan sampai saat ini mungkin tanaman saya tuh saya katakan bagus daripada tanaman yang dulu seandainya yang sudah rusak seperti dulu. Dan ngirit kantong juga nggih? Wah, sangatlah ngirit Pak. Kita beli urin ini, kita membuat sekitar 50 liter ini tidak menghabiskan 100.000. Ya. Tidak menghabiskan 50.000 itu.
dibandingkan kita dengan beli di, ya mohon maaf, kita beli di toko-toko loh itu. Mungkin di toko-toko sudah banyak sekali berbagai macam merek yang isi atau kandungannya itu napa nggih ya bahasane niku ya pupuk organik pupuk cair, organik, ya, POC pupuk organik cair. Ya mungkin salah satu contoh ada Megariso, salah satu contoh ada Biotogro atau lain sebagainya yang mungkin yang saat ini berkembang dan mungkin meluaskan seperti itu, tapi kita melihat harga 1 liter sudah mencapai 50 sampai 100 ribu. Kalau kita bandingkan kita buat sendiri dan hasilnya pun 90% itu kalau memang tutupnya rapet jadi, Pak. 90%. Ya mungkin kita awal-awal ya namanya sekolah, kita kehilangan 100 ribu untuk awal pembuatan, kita nggak jadi, ya lumrah Pak, namanya kita belajar. Tapi kalau kita mau belajar terus menerus, insya Allah tidak mungkin tidak ada yang jadi itu. Kita selalu komunikasi mungkin ya dengan BPP, mungkin dengan petani yang lainnya, mungkin dengan mereka yang sudah pernah membuat POC, itu insya Allah kita akan berkembang dan kita akan jadi POC ini. Matur nuwun ilmunya, Mas. Semoga bisa diketok tularkan oleh konco-konco tani yang lain sehingga sumber daya lahan kita itu tetap sehat, mikroorganisme di dalam tanah tetap terjaga dan produktivitas meningkat serta pendapatan petani bisa lebih baik lagi. Matur nuwun Mas Andi. Sama-sama Pak.